Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Lukas, murid Tuhan Yesus, menghadirkan Yohanes di dalam Minggu Advent yang kedua yang telah kita dengar juga bersama. Allah berkenan kepada Yohanes, ia berfirman kepadanya, dialah anak Zakaria. Kita diberi gambaran kapan Yohanes hidup, kapan Yohanes berkarya, kapan Yohanes melayani, dan kapan ia mewartakan seruan pertobatan bagi semua orang di seluruh Yordan hingga kita saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes memenuhi nubuat dari Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia itulah Yohanes. Dan Yohanes mewartakan pertobatan bagi semua orang supaya menerima pengampunan dosa, dibaptis dan menerima pengampunan dosa. Itulah tanda pertobatan kita sebagai orang-orang beriman yang telah mendengarkan seruan Yohanes kepada orang-orang di sepanjang Yordan. Dan hari ini kita bersama-sama telah menyadari dibaptis kita sudah. Itu berarti kita menjadi anak-anak Allah. Sebagai seorang anak, dia akan taat, patuh, dan setia serta mendengarkan suara Allah. Bahkan dari utusannya sendiri, yaitu Yohanes. Sebagai orang-orang yang dibaptis, kita mengikuti jalan hidup Tuhan Yesus yang dinanti-nantikan oleh orang banyak, yang dinantikan oleh Yohanes, dan juga kita menantikan secara sakramental pada perayaan Natal nanti, serta parousia, yaitu adalah pada akhir zaman. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, menyambut kedatangan Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Yaitu membersihkan diri sebagai tanda pertobatan. Berpikir benar, baik, suci, indah, dan juga kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah, bertobat. Dibaptis sudah, dan seruan gereja yang meneruskan warta sukacita pengharapan dari Yohanes akan kedatangan anak manusia sang juru selamat kita, yaitu pengakuan dosa. Rahmat dari sakramen pengakuan dosa mengembalikan kita berelasi dengan Allah, membersihkan hati kita, menyucikan hati kita, dan kita menyesali segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saudara-saudari, pada masa Advent ini, setialah di dalam berdoa, pantang, dan mati raga sebagai wujud pertobatan batin, sehingga kita pun memandang setiap orang sesuai dengan martabatnya, sama dengan kita. Merenungkan apa yang sudah kita lakukan, salah kita pada orang lain kita sesali, salah dan dosa kita kepada Tuhan kita sesali. Kita datang kepada Tuhan melalui gerejanya, di dalam diri imamnya, yang kita pikirkan adalah kerinduan berjumpa kepada Tuhan, kerinduan untuk mendapatkan belas kasihan. Kalau kita terlalu memikirkan tenggelam di dalam dosa, maka kita tidak tergerak untuk kembali pada kasih Tuhan. Saudara-saudari, jangan banyak pikir untuk datang kepada Tuhan, menyesali dan mengakui
dosa-dosa kita. Serahkan diri kepada Tuhan supaya mendapatkan pengampunan. Orang yang merasa dicintai, dia akan selalu mendekati. Orang yang merasa dicintai seperti suami istri, selalu ingin dekat bersama. Tiada malam selalu seranjang berdua. Sedikit terluka, segera minta maaf, esoknya senyum bersama, makan bersama, berdoa bersama, pergi rekreasi bersama. Dan itulah keindahan di dalam kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikian pula diangkat di dalam daya spiritual Advent, bahwa kita menantikan dengan penuh sukacita. Lepaskan dosamu, datang kepada Tuhan supaya menerima pengampunan. Dan buah-buah dari pengampunan, jika kita sudah mengakuinya, kita menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita pun akan mudah untuk memaafkan, melupakan kesalahan masa lalu, kesalahan orang pada diri kita. Tidak ada masalah. Dan kita kembali berelasi dengan baik. Itulah makna persiapan diri di dalam pertobatan dengan menyesali dan mengakui dosa di hadapan Tuhan melalui imamnya. Semoga ini menjadi satu kekuatan, kabar sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.